Ini Kak Novi. Hari ini Kak Novi akan memberitahukan mengenai tata cara sebelum beribadah. Yang pertama, sebelum beribadah pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga yaitu pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Yang keempat, yaitu yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat ya, walaupun ibadah secara online, tapi Tuhan hadir juga bersama kita. Selamat beribadah prajurit Kristus. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Ayo prajurit Kristus, mari kita ucapkan Mazmur 91. Suaranya yang keras ya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Seru banget. Kita udah mulai ibadahnya. Shalom prajurit Tuhan. Shalom mama papa. Shalom oma opa. Shalom om tante. Shalom semuanya. Ketemu lagi sama Kak Yeni. Aku ditemenin sama Prajurit Regina dan Prajurit Grace. sudah siap memuji Tuhan? siap dong Ya, Kak. prajurit di rumah siap memuji Tuhan. Tapi kita mau main-main dulu nih. Jadi gini mainnya. Aku bakalan nyanyi haleluya puji Tuhan. Kalau aku bilang haleluya, prajurit Tuhan yang di rumah dan yang di sini duduk. Kalau aku bilang puji Tuhan, semuanya berdiri. Oke, jadi siapin telinganya baik-baik, dibuka yang lebar. Siap? Semua yang siap bilang siap. Kayak ini tanya sekali lagi. Semua siap, prajurit? Siap. Oke, yuk kita panggil musiknya. Musik! Siap ya? Dengerin baik-baik ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Oke. Nah, adik-adik, pas prajurit Kristus di rumah, sebelum kita masuk ke pujian penyembahan, Kak Yeni mau tunjuk prajurit Regina untuk berdoa mulai firman, berdoa mulai ibadah. Siap prajurit? Siap dong, Kak. Oke. Mari prajurit Kristus yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti prajurit Regina berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berkati kami agar ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, prajurit Tuhan di rumah, tahu nggak kenapa kita hari ini so colorful, sukacita banget? Coba ya, aku tanya ke prajurit Grace, kenapa kamu sukacita banget hari ini? Karena masa depan aku udah terjamin, Kak. Wah, luar biasa. Siapa yang menjamin masa depan kita? Tuhan Yesus. Bener banget. Nah, karena kalau gitu kita berarti prajurit Kristus lebih semangat dong ya. Kita panggil banyak lagi prajurit biar memuji Tuhannya makin semangat. Prajurit, siap. Kita mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Gak ada yang duduk ya. Ayo tepuk tangannya. Kak. Sukacita. Tuhan mengasihiku. Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Lompat! Ku punya masa depan penuh harapan, yes! Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, menghadap terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sukacita. Semuanya tepuk tangannya. Senyum. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Masih semangat kan? Katakan. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Yang di rumah lompat. Ku punya masa depan penuh harapan. Luar biasa. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sorakan haleluya. 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 Yang di rumah panas enggak? Semangat enggak nih? Waduh, semangatnya udah terbakar ya, sampai panas kita ya. Berarti Tuhan Yesus disukakan. Kayak lagu yang ini, kita memuji Tuhan supaya Tuhan semakin bertambah dan Tuhan semakin dimuliakan. Siap ya semuanya ya, kita nyanyi ya. Senyum dong, mana senyumnya? Tepuk tangannya mana? Ah, keren. Semangat ya. Siap? Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, kurang, 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 kurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
Nah, prajurit Kristus sudah siap masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan? Siapa yang sudah siap masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan? Coba lambaikan tangannya. Oke, kalau gitu semuanya yang siap masuk ke hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita. Boleh tutup matanya, boleh angkat tangannya, kita mau naikkan pujian ini. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita ulangi dari awal lagi adik-adik. Shikanaralabayaralabayaralaba, shikaralabaralaba. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Nyata di sepanjang hidupku. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan
adik-adik prajurit Kristus jangan ada yang diam. Semuanya memuji Tuhan, muliakan nama Tuhan. Engkau baik Yesus, terpujilah namamu Yesus. Mulia namamu Yesus. Hinaralayaralabase, kinaralayaralaba, hinaralayaralaba. Haleluya. Shikinaralaba yaralaba kiralaba yaralaba. Hinaralayaralaba. Engkau baik Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami tinggikan namamu. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan sungguh-sungguh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Kami muliakan Engkau, kami sembah selamanya Yesus. Adik-adik di dalam hadirat Tuhan, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa adik-adik. Ikuti Kak Yeni berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu ya Bapa pada saat ini Tuhan Yesus. Kami sungguh merindukan firman-Mu ya Bapa. Kami mau menyambut firman-Mu. Kami mau dengarkan sungguh-sungguh. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan setiap perkataan-Mu. Urapi kami, telinga kami, hati kami. Urapi juga kakak-kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang mereka sampaikan berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom prajurit Kristus. Wah, senang sekali Kak Ida bisa ketemu kalian lagi. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa kan? Nah, gak berasa ya? Sekarang kita sudah di tahun 2021 loh. Kak Ida mau nanya nih. Siapa yang masih ingat tahun 2021 itu tahun apa ya? Siapa yang masih ingat? Coba. Wah, ada di sebelah sana. Luar biasa. Yuk kita katakan sama-sama ya. Tahun 2021 adalah tahun integritas.
Artinya apa ya? Artinya apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di pikiran kita, dan apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Gampang kan adik-adik? Tapi untuk melakukannya, gampang tidak? Tentu saja tidak mudah, tapi bersama Roh Kudus kita pasti bisa melakukannya. Oh ya adik-adik, lihat nih di meja kakak ada apa ya? Nih, Kak Ida bawa apa nih? Tahu kan? Nah, bener banget. Kak Ida bawa sayur. Hah? Kenapa ya? Apa Kak Ida mau masak? Mau tahu kenapa? Nah, kalau mau tahu, adik-adik sekarang duduk yang manis. Ayo, tadi yang masih goyang-goyang duduknya yang manis. Terus tadi yang masih jalan sana sini, ayo duduk manis semuanya. Ya, yang kelas besar boleh ambil Alkitabnya. Nah, semuanya sudah duduk manis, coba Kak perhatiin dulu. Oke. Sekarang kalau sudah duduk yang manis, dengar cerita kakak ya. Kenapa ya Kak Ida bawa sayur? Pengen tahu kan? Nah, untuk kakak-kakak, untuk adik-adik yang kelas besar, kalian boleh buka Alkitabnya di Daniel 1 ya. Yuk, sekarang semuanya duduk manis, dengar firman Tuhan. Pada tahun ketiga, pada tahun ketiga, dalam masa Raja Yoyakim, datanglah Raja Nebukadnezar adik-adik. Raja Nebukadnezar itu dia dari kerajaan Babel. Nih, dia datang untuk mengepung Yerusalem. Dan Tuhan menyerahkan Raja Yoyakim ke dalam kekuasaan Raja Nebukadnezar. Sehingga, tahu nggak adik-adik? Kemudian Raja Babel ini menguasai Yerusalem. Dan bahkan kalian tahu perkakas-perkakas rumah ibadah juga dibawa oleh mereka. Perkakas-perkakas rumah ibadah itu dibawa oleh orang-orang Babel itu ke dalam rumah ibadah dewa-dewa mereka adik-adik. Nah, bahkan kemudian Raja Nebukadnezar itu ya, mereka menyuruh kepala pegawai istananya untuk membawa juga orang-orang muda dari Yerusalem. Nah, mereka memilih nih orang-orang mudanya nih, ya, yang masih muda, yang keturunan bangsawan, dan yang pintar, yang cakap perawakannya, gitu ya, yang cakap perawakannya, yang badannya bagus gitulah adik-adik. Dipilih mereka semuanya untuk dibawa ke Babel adik-adik. Untuk apa ya? Nah, Raja Nebukadnezar ini membawa mereka untuk mereka bekerja di istana. Dan mereka ini akan dididik untuk mereka belajar tulisan dan bahasa orang Kasdim adik-adik. Dan setiap orang-orang muda ini, mereka diberi makanan dari santapan raja dan juga minuman anggur dari raja. Di antara orang-orang muda itu adik-adik, ada 4 orang pemuda. Namanya adalah Daniel, kemudian Hananya, kemudian Azaria, kemudian satu lagi adalah Misael. Nah, mereka ini tuh, lihat di gambarnya tuh, ya. Mereka tuh badannya bagus-bagus kan adik-adik. Mereka juga pintar-pintar.
pemuda-pemuda ini adik-adik, kemudian mereka dikasih nama yang lain sama Aspenas ya, pegawai kepala istana itu. Mereka diganti nama adik-adik, namanya berubah. Daniel jadi Belsazar. Kemudian Hananya namanya berubah menjadi Sadrak. Misael namanya berubah menjadi Mesak. Dan Azaria namanya berubah menjadi Abednego. Nah, namanya susah ya adik-adik ya. Tapi kalian gampang mengingatnya, sebut aja namanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Lebih mudah kan? Nah, ternyata adik-adik, Daniel ini berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dari santapan raja dan juga dari anggur yang disediakan oleh raja. Wah, kalau gitu mereka makan apa ya? Nah, dengarkan ya baik-baik ya adik-adik. Tuhan melihat hati Daniel, sehingga kemudian Tuhan memberikan kasih sayangnya kepada Daniel melalui pegawai istana. Ketika pegawai istana akan memberikan makanan dari santapan raja, Daniel bilang supaya dia diberi makan sayur. Dan minumnya tidak anggur tapi air. Lalu pegawai istana itu atau penjenang, namanya penjenang, itu adalah orang yang mengawasi mereka ya. Nah, lalu orang itu bilang, nanti kalau aku kasih kamu makanan yang lain, nanti raja marah sama aku karena kan aku harus memberikan makanan sesuai dengan yang ditetapkan oleh raja. Lalu tahu nggak adik-adik, Daniel bilang apa? Daniel bilang sama penjenang itu kalau mereka berikan percobaan aja selama 10 hari. Coba adik kecil tangannya 10 gimana coba? Iya betul banget nih, seperti ini 10. Ya kan? 10 hari mereka dikasih percobaan supaya mereka makan sayur. Nah, terus Daniel bilang kalau nanti setelah 10 hari dilihat nih, bandingin deh. Daniel dan teman-temannya dibandingkan dengan pemuda yang lain seperti apa. Perlakukan sesuai dengan pendapatmu. Lalu penjenang tersebut setuju dengan apa yang Daniel katakan. Dan apa yang terjadi setelah 10 hari adik-adik? Wah, ternyata adik-adik, ternyata setelah 10 hari percobaan tersebut, Daniel, kemudian Sadrak, Mesak, Abednego, badannya lebih gagah, lebih tegap, dan lebih sehat daripada pemuda-pemuda yang lain yang makan dari santapan raja. Wah, ternyata makan sayur itu sehat kan adik-adik? Dan ada di Alkitab kan? Nah, kemudian tahu nggak adik-adik setelah itu? Apa yang terjadi? Setiap kali raja memberikan makanan sesuai dengan yang disuruh dari raja, penjenangnya itu selalu mengambil makanan tersebut dan diganti dengan sayur dan air. Setelah waktu yang ditetapkan oleh raja, kemudian tibalah waktunya ya bagi raja untuk bertemu dengan mereka. Dan bahkan tahu nggak adik-adik, didapati oleh raja ketika raja bercakap-cakap dengan mereka, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu luar biasa. Mereka itu lebih pintar 10 kali lipat kecerdasannya daripada orang-orang berilmu di kerajaannya Nebukadnezar loh. Bayangin, lebih pintar 10 kali lipat loh adik-adik dari orang-orang yang pintar. Wah, pasti adik-adik mau kan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego kan?
Nah, luar biasa ya Tuhan ya. Tuhan buat mereka dengan menjadi sangat pintar dan luar biasa. Tuhan membuat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu kepintarannya 10 kali lipat. Mereka pintar dalam segala hal. Bahkan Daniel itu juga mendapat hikmat untuk bisa melihat penglihatan dan mimpi, bisa mengartikannya adik-adik. Sehingga akhirnya mereka benar-benar bekerja di istana raja. Dan sungguh luar biasa. Mereka menjadi teladan, menjadi orang-orang yang sungguh menjadi contoh bagi orang lain. Dan adik-adik, kalau mau seperti mereka, apa yang harus dilakukan? 1, hidup kudus seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Yang kedua, taat firman Tuhan. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego itu mereka kenapa hidup kudus? Karena mereka tidak menajiskan dirinya dengan santapan dari raja dan anggur. Tapi mereka semuanya makan sesuai dengan yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ya, makan sayur, minum air, itu sehat sekali adik-adik. Ya, siapa di rumah yang suka makan sayur, angkat tangannya. Ada? Wah, luar biasa ya. Nah, kemudian adik-adik yang ketiga, adik-adik harus berani tampil beda, ambil action ya. Jangan menjadi sama dengan dunia ini. Firman Tuhan katakan seperti jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kalau teman-temannya berbuat salah, adik-adik jangan ikut-ikut. Tapi tetap ingat, ini sesuai firman Tuhan enggak ya? Ini menyenangkan hati Tuhan enggak ya? Kalau enggak, jangan dilakukan. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berani untuk tampil beda. Ya adik-adik? Nah, sekarang adik-adik semuanya yang mau seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ingat ya. 1, tadi apa? Ya, benar. Hidup kudus. Hidup kudus itu sesuai dengan firman Tuhan ya. Taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada firman-Nya. Dan, oh iya, hidup sehat. Penting loh adik-adik sekarang hidup sehat supaya kita imunnya kuat. Supaya kita terhindar dari virus dan terus tetap berdoa ya sama Tuhan, meminta perlindungan Tuhan. Yang mau lakukan firman Tuhan, sekarang semuanya satukan hati, kita berdoa. Semuanya lipat tangannya adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sungguh Engkau baik buat kami. Biar kami boleh belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel Tuhan. Untuk kami menjaga setiap langkah hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Menjaga kekudusan kami Tuhan, untuk kami seturut dengan firman-Mu dalam setiap hal yang kami lakukan. Sehingga sungguh kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun integritas artinya apa yang ada di dalam hati, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan.
Halo teman-teman, sekarang saatnya pengumuman ya. Yang pertama, saatnya kita memberikan persembahan. Nomornya ada di layar ya. Yang kedua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube GBI Bintaro House of Shalom. Yang ketiga, jika teman-teman ingin bertanya seputar ibadah raya anak, teman-teman bisa kontak ke IG ya, ke @ibadahanakgbihos. Yang keempat, hari ini kita bisa ketemuan loh lewat Zoom dan Google Meet. Di situ kita berdoa, mengulang firman Tuhan dan bermain games. Oh ya, Zoom jam 11 siang dan Google Meet jam 3 sore. Yang kelima, ini semua teman-teman kita yang berulang tahun bulan ini. Happy birthday ya. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai prajurit Kristus di rumah. Keren ya ibadah hari ini. Nah, sebelum kita selesai ibadah, kita mau berdoa syafaat dan menerima berkat dulu ya. Yuk kita bangkit berdiri dan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, berkati negara kami, Bapak Jokowi, wakilnya dan para pejabat lainnya. Tuhan Yesus, berkati para dokter-dokter, tenaga medis. Tuhan Yesus, hapuskan corona dari muka bumi ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta keempat wakilnya, supaya Tuhan berikan visi misi hanya dari Engkau. Kami percaya Tuhan bisa memakai kerja kami lebih dahsyat lagi. Yesus, kami juga mau berdoa untuk gembala GBOS kami, Bapak Pendeta Beni Gunawan, beserta stafnya. Kiranya Tuhan memberikan persatuan dan kesatuan hati, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan di kota Tangerang Selatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang di rumah bersama keluarganya yang sudah beribadah hari ini. Kiranya selalu dalam lindungan Allah dan selalu menerima berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Amin. Shalom prajurit Kristus, kini saatnya kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai adik-adik semua mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.